Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Hapsyah dari jurusan S1 Perbankan Syariah 2019 Wirandavata Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi yang berjudul Etika Kerja Bagian SDM dalam melakukan fungsi rekrutmen, penempatan, dan pengembangan. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi SDM adalah Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD, Human Resource Department. Berikut ini tugas dan tanggung jawab HRD dalam perusahaan. Yang pertama yaitu persiapan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan seorang HRD dalam melakukan persiapan, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam perusahaan meliputi jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen terkait, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal dalam hal persiapan meliputi hukum ketenaga kerjaan, kondisi pangsa, dan lain sebagainya. 2. Rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen adalah sebuah proses untuk mencari calon pegawai atau karyawan yang dapat memenuhi kebutuhan SDM perusahaan atau organisasi. Dalam tahapan ini, seorang HRD perlu melakukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan dan juga spesifikasi pekerjaan. Ketiga, seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat. Tahapan yang dilakukan dalam proses seleksi tenaga kerja yaitu melihat daftar riwayat hidup atau melakukan seleksi awal berdasarkan CV pelamar, pemanggilan pelamar untuk tes interview, menguji calon karyawan dengan tes tertulis, wawancara kerja, dan proses selanjutnya. 4. Pengembangan dan evaluasi karyawan. Agar tenaga kerja atau karyawan dapat berkontribusi secara maksimal terhadap perusahaan atau organisasi, maka ia harus menguasai pekerjaan dan tanggung jawabnya. Proses dan pengembangan evaluasi karyawan dilakukan sebagai sebuah pembekalan agar tenaga kerja dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya, serta meningkatkan kinerja yang ada. Kelima, pemberian kompensasi dan proteksi pada pegawai. Kompensasi adalah imbalan atau upah atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Pemberian kompensasi harus tepat dan sesuai dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal agar tidak menimbulkan masalah ketenaga kerjaan atau kerugian pada organisasi atau perusahaan. Terdapat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang karyawan bagian SDM. Pertama, mengabaikan permasalahan yang dilaporkan oleh karyawan. Kedua, kenaikan gaji tanpa alasan yang jelas. Ketiga, manajemen training yang di bawah standar. Keempat, tindakan disipliner secara tiba-tiba. Kelima, gegabah dalam merekrut karyawan baru. Dan keenam, subjektif terhadap karyawan. Dan yang terakhir, kurang menaati aturan undang-undang ketenagakerjaan. Terdapat beberapa strategi pengembangan kualitas SDM yang bisa dilakukan. Contohnya, memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Karena dalam suatu perusahaan, karyawan juga berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan. Yang kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan yang bertujuan untuk membuat karyawan lainnya termotivasi untuk dapat menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Beberapa jenis pelatihan dan pengembangan SDM yang dapat dilakukan yaitu seperti skill training, retraining atau pelatihan ulang, cross-functional training, dan creativity training. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.